Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataidal fikri li arbabil hija amma ba'd. Sobat YouTube, Masya Allah yang selalu setia nonton saya, dan juga saya juga selalu setia menyampaikan sebuah nasihat kepada semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan panjang umur, senantiasa segala urusan kita dipermudah oleh Allah. Jangan pernah bosan dalam melihat nasihat, jangan pernah bosan dalam mendengarkan nasihat, karena dengan sebuah nasihat insya Allah ini menjadi dorongan semangat kita buat ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku. Makanya kita hidup di dunia ini senantiasa kita utamakan untuk ibadah kepada Allah. Kita punya mobil, ibadah buat kepada Allah. Kita punya motor, tujuan kita ibadah kepada Allah. Semua apapun fasilitas yang kita punyai, tujuan kita senantiasa itu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah segala tujuan apapun diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka semua apa yang kita punya menjadi bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ang Fajri ingin menyampaikan sedikit nasihat untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Pada zaman dahulu ada seorang ulama yang hebat yang bernama Imam Barsiso. Imam Barsiso ini seorang ulama yang hebat, sungguh hebat. Kenapa bisa disebut hebat? Beliau ketika suatu hari mengajar seorang santri bersama para santri, itu kalau ngaji baru terbang. Wah, hebatnya luar biasa. Ngajinya pada terbang. Kalau kita ya ngaji di YouTube pada terbang kan hebat. Ketika waktu itu beliau Imam Barsiso, ketika di akhir hidupnya beliau digoda oleh setan dan iblis. Beliau digoda dengan setan dan iblis. Apa godaannya? Ketika beliau di masa hidupnya ada salah satu iblis yang menyerupai manusia. Apa tujuan iblis tersebut? Tujuannya adalah untuk menggoda, yakni Imam Barsiso. Ketika itu manusia yang menyerupai seorang iblis berbicara kepada Imam Barsiso. Wahai Imam Barsiso, kalau engkau pengen langgeng ibadahnya, kalau kau pengen nikmat ibadahnya, kalau kau pengen tambah semangat ibadahnya, kalau kau pengen khusyuk ibadahnya, maka kata si manusia, mabuk. Kan dengan mabuk itu bisa memperkuat ibadah. Imam Barsiso masih berpikir dan bingung, apa benar mabuk itu bisa bikin semangat ibadah kepada Allah? Apa benar dengan mabuk membuat kita khusyuk ibadah kepada Allah? Benar. Ini tuh buktinya saya pribadi. Ketika saya mabuk, ibadah saya makin semangat. Salat saya semakin khusyuk, semakin taat kepada Allah. Masih terus digoda tuh Imam Barsiso. Akhirnya Imam Barsiso pun terpedaya dengan setan, dan pada akhirnya Imam Barsiso yang dulunya seorang kiai hebat, ngajinya baru terbang sama para santri, wah hebat. Ketika itu beliau terpedaya minum khamar, yakni minum minuman yang keras yang memabukkan. Dan pada akhirnya ketika Imam Barsiso mabuk, ketika itu Barsiso terpedaya dengan tipu daya iblis dan setan, dan pada akhirnya juga Imam Barsiso mabuk dan juga berzina. Nah, dan pada akhirnya Imam Barsiso meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Apa pesan moral buat kita? Ini pesan yang mengandung pada bahwasannya jangan menganggap rendah seseorang. Kita menganggap orang, lu mah tukang mabok, madesu, lu mah madesu, masa depan suram.
lu mah tukang judi. Sobat YouTube dimanapun kalian berada, jangan pernah menganggap rendah dan menganggap remeh kepada seseorang, karena kita nggak tahu yang tadinya baik, kita nggak tahu apakah ketika di akhir hidupnya menjadi buruk. Yang tadinya buruk hidupnya, apakah nanti ketika di akhir hidup menjadi baik. Bisa taubat kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa? Dosa kita banyak, dosa kita luas, tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Selagi kita mau kembali kepada Allah, mau bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada semuanya nih, nggak ada istilah lu mah orang miskin, lu mah orangnya nggak mampu apa-apa. Nggak ada. Semua sama di mata Allah. Kenapa? Allah itu melihat bukan dari seragamnya, bukan dari pecinya, melainkan Allah melihat dari hati dan ketakwaannya. Kenapa? Karena itulah yang menjadi nilai prioritas Allah. Ini pesan moral buat kita pada bahwasannya, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tunggu tua. Ingat, kata Rasulullah, manfaatkan usia muda sebelum kamu tua. Jangan nunggu tua buat taubat, karena kita nggak tahu ajal mah datangnya. Bisa yang muda duluan dipanggil nyawanya sama Allah. Makanya oleh karenanya jangan nunggu tua buat taubat, jangan nunggu tua buat kapok. Jangan, justru masih muda nih kita menjadi contoh kepada yang di bawah usia kita, bisa menjadi contoh kepada semua orang, agar senantiasa orang tersebut bisa terdorong semangat dengan perilaku kita yang baik. Makanya inilah pesan moral buat kita. Mudah-mudahan senantiasa kita semua yang gak pernah menganggap rendah dan remeh kepada seseorang. Kita semua sama di mata Allah. Tidak ada yang membedakan kecuali iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ayo, dosa kita banyak, ampunan Allah lebih banyak, ampunan Allah lebih luas. Selagi kita mau kembali kepada Allah, Allah pasti menerima kita. Jangan pernah kita beranggapan, aduh, gue mau banyak tatonya, gue mau banyak dosanya, Allah mau bakal maafin gue. Enggak, Allah selalu memaafkan hambanya yang selalu mau kembali kepada Allah. Hamba yang selalu mau taubat kepada Allah, Allah selalu menerima. Waktu habis taubat itu mana? Ketika matahari udah terbit dari barat. Makanya ayo, selagi kita masih bernapas, selagi kita masih bisa melihat, selagi kita masih bisa mendengar, apa yang gak mungkin buat Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu bisa berperilaku yang baik, bisa menjadi contoh kepada semua orang, dan mudah-mudahan Allah selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, agar senantiasa semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja nasihat singkat dari Ang Fajri, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih bila ada kata-kata yang masih salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena Ang Fajri baru pisan ini sobat YouTube terjun ke dunia YouTube. Kenapa? Insya Allah selagi niat kita baik, pasti selalu ditolong Allah. Mudah-mudahan juga nih kepada sobat YouTube yang punya niat baik, ayo like, comment, share, subscribe. Insya Allah kalau niat kita baik, pasti urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.